Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Faizin dengan NIM 207225159. Saya guru kelas di MI Masalikil Huda 01 tahunan Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Juga sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 di LPTK UIN Ki Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Dalam video kali ini saya mengajar PKN bab 3 dengan tema berbeda itu indah. Adapun metode yang saya gunakan adalah problem based learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan duduk kembali. Hari ini hari Kamis, tanggal 9 bulan Oktober tahun 2025. Kita akan belajar makhluk PKN. Sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Masyarakat tolong Teman-teman, mari kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Izinkan Bapak Isa ini mau mengaksi dulu. Coba Muhammad Azam, Asna Nursabila, Anaya Citra Aulia, Muhammad Ainul Izzi, Zainal Rizki. Wah, berangkat semuanya ya. Luar biasa. Kita nanti akan belajar tentang makhluk PKN pada hari ini, yaitu temanya berbeda itu indah. Sekali lagi, Berbeda itu indah. Oke, sebelum kita masukin materi pagi ini, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang ngantuk? Sekali lagi kita tepuk satu. Satu, dua. Satu, tiga. Satu, empat. Satu, bagus.
pasti kita belajar dengan PKN, berbeda itu indah. Karena kita mempunyai tujuan kali ini bahwa kita sebagai bangsa Indonesia mampu menghormati budaya-budaya suku-suku yang ada di Indonesia. Gitu. Supaya kita tidak anarkis, ya keras. Nah, di antaranya nanti kita akan membahas kekayaan suku bangsa Indonesia, rumah adat Indonesia, kesenian tradisional Indonesia, permainan tradisional Indonesia, ada pakaian adat Nusantara, ada bahasa daerah Nusantara, agama kepercayaan, dan bahasa Indonesia pemersatu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada kekayaan suku bangsa Indonesia. Lanjut. Keragaman suku bangsa. Ya, pengertian suku bangsa. Suku bangsa adalah kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan budaya, bahasa, adat, istiadat, dan kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun. Itu namanya suku bangsa. Suku-suku bangsa besar Indonesia, beberapa suku besar Indonesia termasuk Jawa, ada Sunda, ada Batak, ada Minangkabau, Bugis, Dayak, Papua, dan masih banyak yang lainnya. Banyak kan? Kemudian keragaman suku di Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari 1.300. Berapa tadi? 1.300 suku bangsa yang besar dari Sabang sampai Merauke. Ya, Merauke dengan ciri khas dan keunikan masing-masing. Persatuan dalam keragaman. Meskipun berbeda suku, masyarakat Indonesia tetap bersatu dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Next. Sekarang kita mengingat ciri khas suku. Ada pakaian tradisional, ada bahasa daerah, ada rumah adat, tradisi dan upacara. Sekarang pakaian tradisional, bila lihat dan banyak yang lain. Terus kemudian bahasa daerah, suku-suku di Indonesia memiliki bahasa daerah sendiri dengan kosakata, logat, dan cara pengucapan yang berbeda-beda. Jawa Tengah sama Madura itu beda, betul. Ya. Kemudian ke Jawa Tengah yang lain pun masih banyak berbeda-beda. Contoh seperti iya, kalau bahasa Kromonya adalah inje. Berikutnya ada rumah adat. Bentuk rumah adat setiap suku memiliki keunikan dalam arsitektur, bahan bangunan, dan filosofi yang menggambarkan kearifan lokal. Kalau rumah Jawa itu mungkin adalah seperti mana joglo, ya joglo kan. Kalau kita pergi ke timur, Jawa Timur joglonya dengan Jawa Tengah beda. Kemudian Jawa Barat juga beda. Kemudian ada tradisi upacara. Setiap suku memiliki tradisi dan upacara adat khusus untuk kelahiran, pernikahan, kematian, atau perayaan musim-musim tertentu seperti ada Pitan. Berikutnya persebaran suku bangsa. Ini ya, kalau lihat petanya Indonesia ini kayak gitu. Sangat hebat sekali Indonesia ini. Walaupun putus-putus terdiri dari suku-suku, tapi ini adalah sangat luar biasa. Seperti lagu dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia.
Sekarang pakaian adat Nusantara. Kita lihat pakaian. Loh, ini Indonesia nih. Ini bukan Cina, bukan Jepang ini. Ya, ini bisa dilihat ya. Indonesia memiliki beragam pakaian adat dari Sabang sampai Merauke. Ini berbeda-beda. Oh, masih banyak yang punya ciri khas pakaian adat. Ini ada makna filosofinya luar biasa. Berikutnya next ya. Nah ini pentingnya kalau kita punya pakaian adat. Oh, aku nggak mau, jangan sampai begitu. Kalau kita sebagai orang Jepara, sebagai orang Jawa, khususnya Jawa Tengah, ketika ada mantena dan seterusnya kita ada pakaian adat tersendiri. Ini ya, kalau saya luar biasa kita punya kain sendiri di Indonesia. Punya ciri khas pernah zaman itu adalah motif SBC pernah di Lipat SBC masih dari kita. Next, sekarang rumah adat di Indonesia. Nah, kita bisa bentuk aja lihat bentuknya ya. Nah, kemudian fungsi rumah adat. Nah ini penting sekali. Kita sebagai orang Indonesia malah membikin rumah kayak di Eropa. Boleh Pak? Boleh. Tapi nanti ini fungsinya rumah kita bangun. Rumah adat berfungsi sebagai tempat tinggal, melindungi penghuninya dari cuaca buruk, biasanya buas dan ancaman yang lainnya. Ketika ada nanti buah masih semangat juga. Oke, kita lihat saja bahasa daerah. Nah, bahasa daerah kita punya bahasa Kromo. Bahasa Kromo itu banyak, Kromo Moko, Kromo Pinggir dan seterusnya. Banyak ya. Next saja ya. Oke. Pelestarian bahasa daerah. Nah, kita sebagai orang Jawa, kita ya kalau ada undang-undangnya. Kalau bapak, kalau memanggil bapak ya, bapak. Kalau dipanggil bilang apa? Ya, Jawa. Mas, ada ibu, Biung, Inji, Amin. Itu ini sangat penting sekali. Mas Maulana. Next, kesenian tradisional. Nah, ini kita kira di daerahmu itu ada enggak? Nah, contoh lagu-lagu daerah seperti cublak suwang lagi. Pengertian lagu daerah adalah lagu tradisional yang berasal dari berbagai daerah Indonesia dan mencerminkan kebudayaan serta nilai-nilai masyarakat setempat. Contoh lagu daerah yaitu Indonesia memiliki beragam lagu daerah seperti Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Apuse. Kemudian ada tari. Ada yang suka nari? Ada yang suka nari nggak? Nah, tarian tradisional ini Mbak Bella ini bisa ada pengertian tarian tradisional ini ya, fungsi tarian dan contoh-contoh tarian seperti ada tari jaipong, ada tari sama ya. Nanti kita bisa lihat ini judulnya bersama-sama. Ada tari jaipong. Belum. Ya, ayo masyarakat aja yang belum. Ya, nanti juga ada tari dari Bali. Matanya kiri kanan kiri. Banyak sekali. Next ya. Sekarang agama dan kepercayaan di Indonesia ada beberapa agama yang dianut. Di antaranya apa? Di antaranya apa? Agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, ada Katolik, ada Buddha. Ini di Indonesia. Tetapi kenapa bisa rukun? Tapi agama pemersatu Indonesia adalah semuanya di Indonesia ini ada beberapa agama, tapi tetap hidup nice. Nah, sekarang permainan tradisional di Indonesia. Nah, ini. Nah, ini apa ini? Ya, permainan gobak sodor. Nah, kan seperti lapangan tenis, ya, kan gobak sodor. Jadi membutuhkan kerjasama tim, dimainkan
di lapangan bersegi dengan garis. Nah, ini nilai dalam permainan, ada kerjasama tim, ada sportivitas dan kejujuran, ada pelestarian budaya. Ini diantaranya tentang permainan. So, ini kita harus. Nah, permainan yang seperti ini tuh perlu dilestarikan anak-anakku. Ya, ini terus dilestarikan agar fungsinya apa? Tidak diakui nanti ketika diakui oleh negara lain, kita budayanya akan bilang satu budaya seperti batik itu. Ya ini di Indonesia sekali ya kita sekali. Setelah kita belajar tabibuannya, oke. Coba tangannya begini semuanya. Ya, begini semuanya. Oke. Atas, supaya tidak pegel ya. Ke bawah. Oke. Bilangkan hitungan ketiga. Tarik nafas semuanya. Bilangkan Allahu Akbar. 1, 2, 3. Oke. Sekarang silakan mengerjakan tugas dari Pak Faris. Jawabannya saja. Kita itu biasa. Bagaimana? Sudah anakku? Sudah. Tepuk tangan semuanya. Oke, sekarang saya mau satu persatu. Nanti coba saya akan tanya kalau kalian juga coba. Nomor 1, coba jumlah suku di Indonesia ada. Coba Mas Raka. 1.300, benar ya? Nomor 2, setiap suku memiliki ciri khas warna, motif, dan batik sebagai jawabannya adalah sebagai identitas. Tepuk tangan sama Ibu. Sekarang kita berdiri semuanya di belakang kursinya masing-masing bersama-sama. Di belakang kursi 1, 2, kepala, pundak, lutut dan kaki, tangan di pinggang. Terima kasih anak-anakku. Hari ini kita sudah selesai pada bab ini tentang berbeda itu indah. Walau kita banyak suku, banyak bahasa, banyak ciri khas di Indonesia, kita tetap satu, kita saling menghormati, saling bertoleransi. Temanya tadi Indonesia ini kita adalah berbineka tunggal ika, yang semboyan itu adalah artinya berbeda-beda, tetapi tetap satu. Oke, terima kasih anak-anakku. Ini aplaus untuk kita semuanya.